Saya punya semacam ini satu dimensi gini. Ada manusia ruang, ada manusia perabot. Ingat-ingat dulu belum analisis ya. Jadi semua yang kita bicarakan tadi itu urusan perabot dan belum ada dimensi ruangnya. Untuk contoh aja, semua kan ingin dapat ruang. Setiap parpol itu tukang parkir aja harus punya ruang di mana dia berdaulat. Kalau di Pasar Beringharjo jangan berani-berani karena itu wilayahnya Pak Is Kiai Kanjeng. Kalau ada barang hilang di sekitar Beringharjo, kantor pos dan di daerah shopping center, lapor ke Kiai Kanjeng dalam waktu 1 jam akan ketemu. Karena itu adalah ruangnya Pak Is almarhum. Semua orang di dunia butuh ruang dan menjadi filosofi dasar bahwa makhluk hidup itu butuh ruang dan waktu. Hanya sampai di situ filosofi modern. Dia belum berkembang. Terus ruangnya siapa? Terus waktunya siapa? Nah, saya berpikir seluruh yang kita bicarakan tadi itu kan mengenai kedaulatan untuk menjadi perabot di suatu tempat. Bahwa Anda diakui, bahwa Anda punya eksistensi, bahwa Anda punya akses, aset, dan lain sebagainya. Termasuk hak asasi manusia adalah perjuangan yang sangat memalukan untuk mencari ruang dan sangat perabot. Nah, bedanya apa? Perabot itu dia sangat material, tapi kalau ruang itu dia mendekati rohani. Dan harap Anda tahu kalau Anda nanti bicara mengenai tuan rumah di negeri sendiri, di tuan rumah dirimu sendiri, sohibu baiti ya, itu harap tahu bahwa rumus materi dan rohani itu terbalik, bukan hanya berbeda tapi terbalik. Kalau uang Anda kasih berkurang, Anda dikasih bertambah. Kalau gelas ini dikasih minuman, materi dia akan penuh gelasnya. Kalau Anda tambah lagi akan amber. Tapi kalau rohani, dia tidak pernah penuh. Anda isi seberapapun dan dia tidak pernah berkurang. Anda kurangi seberapapun. Tidak ada guru menjadi lebih bodoh setelah memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Oleh karena itu di Ma'iyah ini sangat rohania, sehingga kita tidak pernah penuh. Sampai jam 3 pun kita merasa masih belum penuh, kan begitu. Karena Anda sangat berada di dalam mekanisme rohania. Ini sekedar resume dasar dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba cari contoh-contohnya. Saya sering menjawab pertanyaan jamaah mengenai penyakit. Penyakit itu kamu harus tahu benihnya, potensinya. Dan ada penyakit yang muncul karena Anda kasih ruang dia. Begitu Anda tidak kasih ruang, dia tidak ada. Hantu, kerasukan, segala macam, mergancani kok kayak inggon. Hatimu kosong, dimasuki, kan gitu. Kalau kamu sibuk, kamu penuh, ya kamu rohani ya, maka dia tidak ada peluang untuk masuk. Kalau Anda mulai sakit kanker dikit-dikit, dan dokter biasanya tahunya kanker itu kalau sudah stadium 3 gitu ya. Tapi ketika 1, 2 belum ada gejalanya. Nah, ketika Anda sudah mengetahui ada benih kanker, maka jangan kasih makanan dia. Karena begitu dia dikasih makanan, dia minta ruang di dalam diri Anda, akhirnya dia nerobos, daging Anda dirusak untuk supaya dia dapat ruang. Jadi penyakit itu jangan dikasih ruang dan waktu, maka dia tidak akan berkembang. Jangan dikasih makanan, makanya jangan banyak makan. Semakin tidak banyak makan semakin baik. Dan rumusnya jelas ya. Lapar itu baik, kelaparan sangat buruk, kenyang itu kurang baik, kekenyangan itu buruk sekali. Tapi yang terbaik adalah kaping papat wetengiro ingkang kuwe. Tadi saya dikasih sup ayam oleh Gandhi dan saya hanya serup-serup tok. Tidak saya makan sedikit pun ayamnya, hanya apa itu godong-godong didik itu tak pangan kalau ditambah didik. Tapi ayamnya tidak saya makan sama sekali karena saya harus bersikap, saya harus berdaulat kepada makanan. Saya tidak boleh menjadi korban dari kedaulatan makanan yang enak itu sehingga kita kalah oleh keenakan, sehingga kita makan dia dan kita menjadi rusak karena makanan. Itu contoh aja. Kemudian jadi ini ruang manusia ruang dan manusia perabot.
Ini tadi Ja'far itu menjelaskan lebih bagus dari kalau saya menjelaskan. Jadi saya itu kagum sama anak-anak Mak Iyan sekarang, nulis api-api. Malam ini Mak Iyan ada di pelataran Masjid Demak Agung, Masjid Agung Demak. Terus ada di Pendopo Mojopahit. Ya, ini teman-teman ini sudah menikmati roh, sudah menikmati Allah, sudah hatinya sudah labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita pakai notasi barat itu biasanya agak sukar dimasukin tasdid. Kalau bahasa Arab tasdid itu huruf double, labbaik, labnya baru baik. Kalau kita pakai lagu barat itu biasanya B-nya tinggal satu. Jadi kita mesti tegaskan bahwa itu labbaik, wan ni'matan, N-nya dua. Ya ini anu aja Pak, apa ranting-ranting kecil aja. Jadi teman-teman ini sudah luar biasa. Ini Ja'far tadi menjelaskannya luar biasa loh. Saya kok seperti dengerin saya ngomong ya, tapi lebih baik dari saya gitu, lebih baik dari saya. Dia lebih akademis, lebih ilmiah, lebih runtut, lebih kronologis. Sementara saya kan, makanya saya tidak pernah berani mencari ruang dan menuntut ruang untuk saya, karena saya merasa tidak sah untuk mendapatkan ruang dalam kehidupan. Maka saya memilih jadi ruang. Saya memilih menjadi ruang. Nah, manusia ruang ini tidak ada konsepnya dalam pendidikan apapun, tidak ada konsepnya dalam wacana agama maupun apapun. Tidak ada manusia ruang. Maksud saya gini, kalau engkau mengenal pohon itu, maka pohon itu misalnya apa namanya, wis pokoknya warnanya tok sama gerumbulannya tok. Begitu dia masuk ke dalam memori Anda, maka dia menjadi bagian diri Anda. Betul, dia menjadi bagian dari Anda. Begitu engkau mengenal sesuatu, dia menjadi bagian dari dirimu. Begitu engkau mengenal Allah, Allah menjadi bagian dari dirimu. Kamu sudah tidak bisa cabut lagi. Kamu nggak bisa mencabut memori itu, ya, kecuali oleh Allah dibikin lupa. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya lebih penting mana? Materi apa rohani? Nah ini salah satu produk pertanyaannya. Contohnya begini, Bung Karno ada nggak dalam hatimu dan pikiranmu? Rasulullah ada, Hitler pun ada, dan yang Setia Novanto pun sudah menjadi bagian dari dirimu. Ya, betul enggak? Teman-teman sekalian, yang lebih abadi itu yang di dalam dirimu apa yang di luar dirimu? Misalnya sekarang Sabrang ini di samping saya. Suatu hari dia mati, saya juga ada di dalam diri Sabrang. Suatu hari saya mati, sehingga berakhir diri saya yang di luar. Tetapi di dalam diri Sabrang aku tidak pernah mati. Di dalam diri kita Rasulullah tidak pernah mati. Di dalam diri kita Janda Zainab juga sudah terlanjur bersama aku. Zainabnya nggak terlalu menarik, jandanya itu. Sampai ada yang pakai nama Abu Janda, ya tahu? Menariknya janda. Omongan itu Jawa ngono rondo kumul, rondo teles. Rondo apa? Ya juga. Itu kreativitas budaya luar biasa. Ono rondo royal maksudnya giliran rondo royal. Ono menera wis rondo royal yo panganan kok rondo royal. Rondo oleh teles sih malu. Zaman gak teles gak iso mlebu ngawur. Saudara, ini indahnya dunia di situ, asal Anda jangan jadikan dia Tuhanmu, jangan jadikan dia. Jadi Anda harus punya skala prioritas mana yang abadi, sejati itu nomor satu. Kalau yang agak abadi, agak sejati berikutnya. Ada yang sama sekali tidak abadi, sama sekali tidak sejati, itu materialisme misalnya. Maka materialisme tidak bisa jadi andalan. Berapa duit pun Anda punya tidak bisa menjadi andalan hidup Anda. Dan itu tidak ada hubungannya sama kebahagiaan. Karena kebahagiaan atau penderitaan itu masalah metode berpikirmu. Sekarang orang sekarang ini tidak pernah meningkat.
kekayaannya. Ya, meskipun duitnya makin banyak, tapi kekayaannya tidak pernah meningkat. Kalau orang punya 1 juta, dia tidak bisa menikmati 1 juta karena di pikirannya sudah ada 5 juta. Gitu? Karena Anda sudah di sini sudah ada konsep 5 juta, 10 juta, 100 juta. Nanti punya 1 miliar. Apa itu 1 miliar? Wong dia di sininya itu merasa bisa cari 10 miliar gitu kan. Nah, saya tidak pernah mau beranjak dari Rp10.000 sampai hari ini. Jadi saya ngelihat uang 10.000 ngaceng kan. 10.000. Dan itu saya pertahankan sampai hari ini. Karena dulu ketika saya sangat miskin, ya, tapi saya sudah punya anak asuh di kamar saya, di kamar kos saya, 3 orang dari Mempuro, dari Jombang. Itu kalau sudah jam 5 sore tidak punya duit, itu berarti nanti sudah nggak bisa ngasih makan malam. Ntar kalau puasa, kalau jam 2 malam saya nggak punya duit, berarti nggak bisa ngasih sahur. Itu harus ada kepastian bahwa sopo kate kok silih duit jam 2 bengi itu sopo, harus nggak mungkin. Nah, saya kadang-kadang kalau ketemu siang-siang sama Bang Azhadi Siregar yang bikin Cinta Milik Kampus, itu senior saya, itu dia itu pemurah. Jadi saya disangoni 10.000. Jadi 10.000 itu magis bagi saya. Ini aku mulai ini. Tak cekel anggo dijilur ini 10 ya. Tonggoku wik. Coba. Dan itu saya tidak mau kehilangan kenikmatan itu sampai kapanpun. Maka saya jangankan 100.000, 10.000 aja saya nikmatnya luar biasa. Di sini saya tidak ada 100.000. Saya tidak mau disiksa. Gimana kamu pendapatanmu naik tapi budayamu juga naik? Goblok kamu. Mestinya kamu tetap miskin hatinya. Karena manusia itu pada dasarnya al-fakir. Wahai manusia, engkau lapar kecuali aku beri makan. Engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi pada hakikatnya manusia itu al-fakir. Makanya orang-orang Islam itu, orang-orang alim biasanya menyebut diri, kalau menurut saya kan minal fakir, ya dari aku yang fakir, nama Sabrang. Anjani fakir nonton itu. Nah, saya tidak mau beranjak dari situ. Bagaimana Anda? Anda kemarin dapat 3 juta gajimu. Terus meningkat jadi 5 juta, tapi konsumsimu meningkat juga, hatimu juga naik juga. Nah, terus gunanya apa 5 juta? Kalau rasanya sama dengan 3 juta. Kalau kamu bertahan pada rasa 3 juta, 5 juta menjadi kekayaan. Dan orang sekarang tidak ada yang kaya, makanya rakusnya luar biasa karena dia tidak pernah kaya. Sementara saya kaya terus. Dan itu saya niru Marqueson, soalnya kalau duit ini. Jadi Marqueson aku mulai nang Mempuro tak sangoni 20.000 mulai ini. Rek. Iki lho. Terus tonggo-tonggo diacuk. Itu keindahan dunia yang luar biasa. Nah, teman-teman ini tidak cari keindahan, cari duit gobloknya. Mestinya cari keindahan dan kenikmatan. Maka ada teknologinya, ada prosedur mental dan psikologinya. Yang begitu. Makanya orang sekarang tidak bisa menikmati apapun. Tidak bisa menikmati apapun. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya kembalikan kepada ruang, manusia ruang dan manusia perabot, seperti yang dijelaskan Ja'far tadi, yang namanya HAM itu kan kesadaran perabot banget, bukan kesadaran ruang. Tadi saya mengatakan, begitu pohon engkau lihat, dia menjadi bagian dari diri. Ya. Jadi sekarang di dalam diri kita ini kan ada seluruh dunia. George Washington, Abraham Lincoln, Hitler, Gulagukan, Kubilaikan, membuka ini ya kan. Dia menjadi bagian dari diri kita. Pada hakikatnya manusia itu ruang. Kalau mau man arafa rabbahu, maka salah satunya adalah yang paling praktis, efektif, jadilah manusia ruang. Kalau enggak, kamu bersaing terus untuk dapat ruang. Sementara saya tidak pernah, begitu aku disaingin, tak kasih dia. Tahun 75, Presiden Malioboro unggulan Duparangi pergi dari Jogja mendadak,
Terus diperdebatkan di koran Kedaulatan Rakyat dan Pelopor Jogja, siapa Presiden Malioboro berikutnya. Ada 2 nominator, M. Ainun Nadjib dan Linus Suryati Agi, sahabat saya. Tulisan ketiga, tulisan saya. Dengan ini saya melantik Linus Suryati Agi menjadi Presiden Malioboro yang baru. Repot-repot, maka saya buang semua perabot saya buang semua eksistensi saya. Aku penyair, tapi ketika ada ribut-ribut soal Denny J.A. yang bikin buku gini, sementara dia tidak diakui oleh penyair lain dan ada nama saya di dalam daftar penyair itu, semua menolak Denny J.A. dan saya kan orangnya nggak bisa nolak, mas, mesake saya. Akhirnya supaya saya bisa menolak Denny J.A. juga, maka yang saya tolak nomor 1 adalah diriku. Jadi ada 3 penyair yang saya tidak akui. 1, M. Ainun Nadjib. Nomor 2, Denny J.A. Nomor 3, Habib Yasin kalau tidak salah. Jadi saya tidak akui diri saya sendiri. Jadi jangankan saya terus memperjuangkan atau mempersaingkan diri saya untuk dapat ruang. Begitu aku disanyi, iki nek cara wayang Puntadewa. Sopo ana wong kate seneng karo bojoku tak kekno. Cuma tak santet. Itu pasal kedua ya. Ya, jadi sekarang gini, Anda berpikir kalau Anda ingin jadi kalau Anda mau arafah rabbahu, menurut saya yang efektif adalah berpikir untuk menjadi manusia ruang. Nah, ini contohnya banyak sekali manusia ruang. Saya tidak pernah berjuang eksistensi. Saya ustadz, tapi kan saya menolak. Saya kiai, saya menolak. Loh, saya nggak mau bersaing. Saya tidak mau. Loh, sudahlah. Wong juga kamu tidak akan mampu menampung saya. Rak buku di toko buku juga tidak bisa menampung buku saya. Kan gitu. Untuk apa saya menuntut dunia? Dunia sini. Aku ini Semar, aku ini Betara Guru, aku ini Togo. Kalau pakai wayang, ditelannya itu dunia. Set. Terus Togo gak cukup cantumnya suwe. Ini terusan. Togo kan gini mulutnya. Terus Semar sudah masuk tenggorokannya, berhenti di perut. Gitu kan? Terus perutnya gede itu Semar. Kemudian kakaknya lagi yang paling sulung Togo. Yang adiknya yang paling bungsu itu Betara Guru. Itu ditelan keluar lewat anusnya. Maka dia yang lulus untuk menjadi Hamengkubawono, bukan Buwono. Itu yang mengelola alam semesta pada waktu itu menurut cerita wayang. Ini untuk simbolisme saja. Nah saya tidak akan minta tempat di dunia. Makanya saya tanya tadi, lahirmu tahun 96. Sekarang aku sudah menjadi bagian dari dirimu, tapi kan aku yang kau maksudkan aku hari ini, aku di Maya. Tapi kan kamu nggak tahu aku yang dulu, aku yang tidak makan nasi 2 tahun, aku yang makan bukit 2 tahun, aku yang tidak pernah tidur di kamar, aku yang selalu tidur di kuburan, aku yang selalu tidur di atas pohon, aku yang menelusuri semua tempat-tempat hantu. Ketika SD kelas 5 tak pendeliti ono hantu kaki 3 apa bandene pakai sikil situ menetek papat macam-macam hantu itu. So, ada lagi hantu di Gontor itu, kalau di WC nya itu ada 20 WC jejer, itu kan serem. Jadi kalau malam itu tidak ada orang yang berani, santri maupun ustadz yang berani ke WC deretan, karena di depan WC ini ada barongan dan ada sungai sangat dalam, sehingga itu hantu plus lah, susah banget. Jadi ada anak Jakarta namanya Kamal, dia kehilangan kesadarannya dan kemudian betul hidupnya kacau karena dia beol di situ, ada tangan ngasih silat dia, tangan saya dikasih silat. Terus sambil ada darah tes. Sudah dia lari terus bingung terus agak owah. Ada lagi
yang lucu-lucu, hantu itu lucu-lucu. Ada anjing kuk ditoleh guyu. Ternyata wong kan. Karena anjing berwajah orang dan ketawa. Kan kalau itu kan barat. Itu kan serem, gak wedi aku. Tapi nek guyu itu kan teror itu. Kalau hantu pakai tarik, biasa. Tapi nek gludung primis, orang mendas 200 jejer. Jadi ada orang di desa saya itu ketemu itu tadi. Dia kerjanya cari kodok kalau malam untuk dijual ke restoran-restoran suiki itu. Nah, dia malam dia bawa lampu kecil itu ke sawah-sawah kuburan terus ada asu tadi huk ditoleh guyu. Udah lari panas mati. Panas badannya nggak sembuh-sembuh mati. Nah teman-teman saya, Anda harus berdaulat kepada hantu. Anda harus lebih menakutkan daripada hantu. Gitu loh. Anda juga jangan, Anda harus jadi ruang. Jin aja kalau mau apa-apa Anda ruangnya. Makanya ketika ada yang kesurupan kan saya tidak pernah mengusir dia. Udah kamu sama saya aja. Udah kamu ikut saya. Nanti kalau ke warung Padang tak aja. Udah ikut saya aja. Kasihan ini anak. Kan yang kaji kemarin dan lain sebagainya. Teman sekalian, saya pokoknya ingin Anda berpikir jadilah ruang. Anda tahu selama saya menulis buku sudah segitu banyak, pernah saya diakui sebagai intelektual? Tidak pernah. Dan saya tidak menuntut, saya bukan perabot. Saya ini datang untuk menampung kamu. Aku ini ansor. Kamu muhajirinya sini Indonesia. Anda mau menuntut ruang di Indonesia, diakuin ini dikasih gelar dokter honoris causa saat itu bagaimana? Orang Indonesia itu hidupnya itu dalam kesempitan, kedangkalan, ya kan? Kecekaan, sumbu pendek. Bagaimana Anda hidup di dalam kedangkalan dan kesempitan? Terus Anda cari ruang di situ. Anda yang harus menampung kesempitan itu. Anda yang harus menjadi tuan rumah dari perabot-perabot yang bermacam-macam. Kalau ibarat rumah, yang nomor satu bukan rumahnya, nomor satu prinsip rumah itu. Nah, prinsip saya prinsip ruang. Teman sekalian, saya pakai prinsip ruang. Sampai kalau tasawufnya gini, Bung Hariko. Aku pernah mengatakan mungkin di kajian, SBY itu dulu adalah seseorang yang di dalam dirinya penuh dirinya. Aku tahu ngomong. Jadi di dalam diri Pak SBY itu adanya SBY toh. Lihat-lihatnya kau no. Lihat-lihatnya faktor-faktor ilustratif dan faktor-faktor tersier, sekunder gitu. Sementara yang saya prinsip saya adalah sampai aku sendiri tidak ada di dalam diriku. Karena dipenuhi oleh semua anak-anakku, dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh Rasulullah, dipenuhi oleh segala macam keindahan. Sampai aku sendiri tidak ada, dan aku tidak ingin aku ada di dalam diriku. Karena aku hidup ini tidak untuk diriku, maka diriku sendiri aku bikin di luar rumahku. Kalau